Tergantung apakah dia itu orang yang berpikir atau yang tidak berpikir. Jelaskan saja. Tentu yang membenci kalian tidak akan mau mendengar penjelasan kalian. Tidak ada masalah, jelaskan saja. Jadi diminta jelaskan, disuruh bicara, bukan diam. Supaya tidak ada fitnah, jelaskan gitu. Nah itu, jadi disuruh jelaskan. Bukan disuruh membuat mengerti, berbeda itu ya. Tentang apa? Apa ini sesuatu yang harus dijelaskan. Sesuatu yang orang pertanyakan. Nah itu, jelaskan itu. Nah, kata sebenarnya banyak ucapan yang benar. Mengapa mereka ke gunung? Banyak. Satu organisasi 10 anggotanya ke gunung akan 10 ucapan mengapa ke gunung. Jadi banyak yang benar. Banyak yang benar. Banyak benar. Tapi hanya satu yang benar. Ini yang dimaksud dengan sebenarnya. Banyak yang benar. Tapi hanya satu yang benar. Shogi ini menjawab, bukan jawaban kepentingan pribadinya, bukan. Dia mewakili sebutan mahasiswa pencinta alam. Jadi apa jawaban yang disampaikan Shogi adalah jawaban sebagai mahasiswa pencinta alam, bukan jawaban sebagai Shogi. Nah, itu berbeda gitu. Jadi banyak yang benar tapi hanya satu yang benar. Itu yang disebut sebenarnya. Gitu. Kenapa begini urainya? Karena dalam live ini kita tidak menjelaskan tapi membuat bagaimana bisa dimengerti ini pernyataan gitu. Jadi banyak yang unsur mahasiswa pencinta alam ke gunung, tetapi hanya satu yang benar. Untuk apa ke gunung? Itu pengertian dari pernyataan ini. Tujuan. Seluruh aktivitas bahkan hidup sendiri harus punya tujuan. Harus jelas. Tujuan itu harus jelas. Dan rasional. Terukur. Tapi kalau kita bicara rasional, ada juga namanya suprarasional. Jadi segala sesuatu itu rasional, cuma ada tingkatan rasionalnya gitu. Harus jelas gitu. Ini harus dikaitkan dengan apa tujuan organisasi, menjaga idealisme mahasiswa, wadah perjuangan pergerakan mahasiswa, harus dikaitkan ke situ. Bukan jawaban semau-maunya. Bukan jawaban asal bunyi gitu. Tapi jawaban hasil olah pikir. Jadi ada tujuan. Tujuannya harus berkaitan dengan signifikan dengan tujuan organisasinya. Organisasi mahasiswa pencinta alam itu dibentuk. Begitu. Nah, ini penegasan. Jadi bukan perjalanan sia-sia itu ke gunung. Bukan perjalanan untuk apa ya? Selfie-selfie. Cuma sekedar memberitahu saya sudah dari suatu gunung. Bukan perjalanan pindah tempat tidur. Dari rumah pindah tidur di puncak gunung. Bukan perjalanan pindah tempat nongkrong. Bukan perjalanan tempat
pindah kesenangan, bersenang-senang di kota, kesenangan itu dibawa lagi ke gunung, bukan begitu. Ini kita bicara mahasiswa ini. Ini pernyataan pertama. Kedua, kami katakan bahwa kami tadi sudah katakan, suruh bicara, jangan diam, bicara. Bicara di depan orang yang bertanya. Bicara ke penguasa negeri ini. Bicara kepada siapapun. Siapa kami? Untuk apa kami ke gunung? Bicara. Bukan keluar-keluar di medsos. Bukan begitu. Bukan bicara di belakang. Sampaikan langsung ke orang-orang itu. Bila perlu bikin forum, sampaikan dengan tegas di situ, bicara. Untuk apa kalian ke gunung gitu? Pertanggungjawabkan itu. Gitu caranya. Katakan sama mereka itu. Bahwa itu bicara tentang kebenaran umum. Kebenaran universal. Satu pernyataan yang diawali dengan kata bahwa itu adalah pernyataan kebenaran. Dan sifatnya selalu kebenaran universal itu kalau diawali dengan kata bahwa itu. Tidak absolut kebenarannya, tidak diragukan kalau dimulai dengan kata bahwa. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menggunakan kata bahwa itu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, gitu. Itu kebenaran universal itu. Itu penempatan kata bahwa itu. Jadi setiap diksi itu tidak sembarang digunakan, ada maksudnya gitu. Jadi kalau orang mendengar satu pernyataan yang diawali kata bahwa, maka pernyataan itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran universal itu. Asogi menggunakan kata bahwa gitu. Itu adalah kebenaran mutlak yang dia ingin sampaikan itu. Ketiga, kami adalah manusia. Walaupun penulisannya 2 kali manusia-manusia. Tetapi ini poinnya di manusia. Sogi ingin mengingatkan, Sogi itu manusia. Kawan-kawan Sogi itu manusia. Semua orang yang ada dalam organisasi mapalanya Sogi itu manusia. Anda yang saat ini menggunakan kata mahasiswa pencinta alam itu, ingat, Anda itu manusia. Gitu. Kalian yang menggunakan sebutan mahasiswa pencinta alam saat ini di Sulawesi Selatan ini, ingat, kalian itu manusia itu. Ingat ini. Berarti tugas kalian apa? Mempelajari apa itu manusia. Bukan sekedar saya manusia, tapi tidak belajar apa itu manusia. Kalian itu manusia. Bukan binatang itu, supaya lebih tegas. Bukan binatang. Bukan iblis. Bukan juga malaikat. Tapi Anda itu manusia gitu. Maka pelajari apa yang dimaksud manusia. Menurut siapa? Menurut yang menciptakan. Bukan manusia menurut ilmu pengetahuan yang dibikin orang-orang.
Tapi manusia menurut Tuhan kalian, apa yang Tuhan kalian katakan tentang manusia, itu yang dimaksud Sogi. Kami adalah manusia. Orang-orang yang berkumpul dalam sebutan mahasiswa pencinta alam itu manusia. Jadi diinginkan seluruh orang yang menggunakan kata sebutan mahasiswa pencinta alam, perilakunya harus perilaku manusia. Tidak boleh perilaku binatang, tidak boleh perilaku iblis, tidak boleh perilaku malaikat, tapi manusia. Itu yang Sogi inginkan itu. Maka organisasi harus mengajarkan hal itu kepada anggotanya. Apa itu manusia? Kakak-kakaknya memberi contoh kepada adik-adiknya. Apa itu manusia? Maka organisasi mahasiswa pencinta alam itu, saya ulangi, sehingga organisasi mahasiswa pencinta alam itu adalah organisasi tempat berkumpulnya manusia. Itu poinnya. Makanya Sogi bilang, kami adalah manusia. Nah, kata adalah ini ciri khas satu definisi. Ciri definisi itu selalu dibuka dengan kata adalah. Bukan iyalah, tapi adalah. Sogi tidak menggunakan kata merupakan. Sogi tidak menggunakan kata iyalah, tapi Sogi menggunakan kata adalah. Gitu. Sogi sudah batasi langsung itu. Mereka yang berkumpul dan menggunakan sebutan mahasiswa pencinta alam itu adalah manusia. Gitu. Jadi harus ada pelajaran tentang manusia itu. Supaya apa? Supaya bisa bedakan. Bukan binatang, bukan iblis, apalagi malaikat gitu. Ini kita jelaskan pernyataan Sogi, analisis pernyataannya Sogi ini. Nah, harusnya kalian berkumpul rame-rame mengkaji ini, gitu. Kami adalah manusia. Itu poinnya yang Sogi ingin sampaikan. Terus poin keempat. Manusia ini, orang-orang yang berkecimpung dalam sebutan mahasiswa pencinta alam, adalah manusia. Dan manusia ini tidak percaya pada slogan-slogan. Slogan itu apa? Kita kasih contoh saja itu. Apa itu slogan? NKRI harga mati, itu slogan tuh. NKRI harga mati. Itu yang disebut slogan. Mahasiswa pencinta alam tidak percaya pada slogan. Gitu. Makassar, kota dunia. Itu slogan itu. Banyak, kalian lihat tuh slogan-slogan itu. Mahasiswa pencinta alam tidak percaya kepada hal itu. Slogan itu, kalau bahasa gaulnya, bicaranya Ji. Gayanya Ji. Nah, itu slogan itu. Bicaranya aja. Bicaranya itu seperti guntur dan petir di langit. Hasilnya air hujan yang tidak lebih dari mata kaki. Nah, itu slogan itu. Dan slogan ini kan banyak dipakai kalau orang kampanye itu. Slogan semua itu. Mahasiswa pencinta alam tidak percaya itu pada slogan. Kalau tidak percaya, artinya apa? Jangan juga mahasiswa pencinta alam bikin slogan. Gitu.
Kemudian lanjut. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Patriotisme itu jiwa pejuang. Patriotisme itu jiwa pejuang, itu jiwa patriot, itu jiwa sifat pahlawan. Sifat suka membantu. Sifat cinta benar, cinta kebenaran. Tidak ada itu pahlawan suka sama ketidakbenaran, tidak ada. Itu patriot. Patriotisme itu satu paham jiwa yang dimiliki seseorang yang suka dengan kebenaran. Dia suka membantu. Jiwa pejuang. Suka memperjuangkan sesuatu, suka memperjuangkan kebenaran. Itu patriotisme. Shogi mengatakan, jiwa pejuang, jiwa mahasiswa yang suka berjuang, jiwa yang suka dengan kebenaran, sifat yang mencintai kebenaran, sifat manusia, itu poin utamanya. Sifat manusia yang sesungguhnya disebut manusia itu tidak mungkin ada, tidak mungkin tumbuh kalau kita didik diri kita dengan kebohongan. Dan slogan, tadi sudah jelaskan slogan. Hipokrisi itu artinya bohong, dusta, penipu, pendusta, pembohong. Artinya, Shogi ingin menyampaikan, kami orang-orang yang berkumpul dalam sebutan mahasiswa pencinta alam itu orang-orang yang jujur, tidak suka berbohong, bukan penipu, bukan pendusta. Karena kami ini cinta pada kebenaran, pada kejujuran. Kami ini pejuang. Itu yang disebut patriotisme. Itu tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi. Kami tidak suka dengan ini. Maka organisasi mahasiswa pencinta alam, didiklah generasimu itu dengan kejujuran. Bukan dengan kebohongan. Bukan dengan dusta. Bukan dengan tipuan. Didik mereka dengan kejujuran. Didik mereka menjadi sifat pejuang, sifat pahlawan itu. Supaya lahir generasi di muka bumi. Supaya lahir generasi di Sulawesi Selatan adalah generasi yang pejuang kebenaran. Bukan perusak. Gitu. Itu yang dimaksud Shogi. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan. Itu pesannya Shogi. Jangan dengan hipokrisi dan slogan dididik mereka. Kami ini organisasi besar. Kami ini begini. Disampaikan ke adik-adiknya, baru omong kosong semua. Kami organisasi yang begini, kami itu begini. Nanti ada yang mau bertanya.
Kenapa tidak pernah ditulis di media nasional itu yang dibicarakan? Kenapa kalau memang besar, kenapa tidak ada orang di Pulau Jawa kenal? Itu jangan ajarkan seperti itu. Lihat prestasimu kecil tapi jujur, itu yang utama. Nah ini, kita lanjut. Poin ke-6. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau seseorang itu ia mengenal objeknya. Yang dimaksud objeknya itu sesuatu itu. Mengenal sesuatu itu. Nah itu. Selanjutnya Shogi mengatakan, seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat. Jadi ada penegasan di sini sehat. Kasih huruf besar ini. Sehat. Mengerti enggak ini apa yang dibilang sehat? Kalau ia mengenal objeknya. Ini mirip-mirip tak kenal maka tak sayang, kira-kira gitu. Jadi, kalau kita ingin mencintai sesuatu, kalau cinta pada sesuatu, maka kita harus kenal sesuatu itu. Kenal ini ada banyak levelnya. Ada banyak tingkatannya mengenal ini. Nah, itu yang disebut sehat. Kalau kita cinta pada sesuatu tapi kita tidak kenal, itu bukan sehat. Nah gitu. Jadi misalnya, jadi rumus dasarnya cinta pada sesuatu berarti kita harus kenal pada sesuatu itu. Pada sesuatu yang kita cinta, kita kenal. Kenal ini bisa tahu, bisa tingkatannya mengerti, bisa tingkatannya paham, dan yang paling tinggi sadar. Ini tingkatan mengenal ini. Kalau masih pencinta alam harus di tingkatan yang mana? Nah begitu pertanyaannya. Jadi kalau kita cinta pada sesuatu, kita harus kenal. Supaya yang kita kenal itu kita bisa kasih tahu orang-orang. Kita kasih contoh. Kita pahami misalnya, orang pahami cinta pada alam. Alam ini sesuatu. Kenal tidak apa yang dibilang alam itu? Kalau orang-orang mengatakan pencinta alam itu orang yang mencinta alam, cinta pada alam, ada tidak di Indonesia ini atau di Sulawesi Selatan ini yang siap diundang untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan alam? Ada yang berani enggak itu?
Kenal tidak apa yang dibilang dengan alam? Nah, kalau dia tidak kenal, tidak mengenal dengan baik, itu berarti tidak sehat. Itu namanya sakit. Jadi jangan sampai di mulutnya mengucapkan cinta pada alam, tapi dia tidak kenal itu alam. Kalau dia cinta pada alam, tapi dia tidak kenal alam yang dia bilang dia cintai, itu bukan sehat, itu sakit-sakitan namanya itu. Kasih tahu siapa yang bilang kenal sama alam untuk bisa jelaskan. Kita undang dia. Untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan alam. Siapa kalangan organisasi pencinta alam yang berani mengatakan bahwa dirinya kenal apa itu alam? Nanti kita undang itu. Kalau kita kenal dengan baik, itu disebut sehat. Kalau kita tidak kenal, itu disebut sakit-sakitan gitu. Itu maksudnya di sini. Jadi kita diminta oleh Shogi untuk mengenal sesuatu. Jangan dulu bicara cinta, kenali dulu. Ada orang mengatakan dia cinta dengan gunung, tapi apa dia kenal apa itu gunung? Ada orang bilang dia cinta dengan gua, tapi apa dia kenal apa yang dimaksud dengan gua sesungguhnya? Misalnya kayak begitu cara berpikir. Jadi kenalilah yang engkau cintai. Kalau kau tidak kenal, kita tidak kenal bagaimana caranya mencintai itu. Kalau engkau mencintai Tuhanmu, kenali Tuhanmu. Kenal enggak dengan Tuhanmu? Kalau engkau mencintai dirimu, apakah engkau kenali dirimu? Kayak begitu yang dimaksud Shogi. Itu baru disebut sehat gitu. Nah, ini dasar berpikir yang Shogi letakkan. Jadi Shogi letakkan dulu ini dasar berpikir. Ini pernyataan filosofi ini diletakkan oleh Shogi. Berdasarkan pernyataan ini, Shogi membangun pemikiran baru. Shogi menjelaskan satu hal. Makanya kemudian ini diikuti dengan seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Kalau ia kenal objeknya, ia kenal sesuatu itu. Ia kenal sesuatu itu. Jadi ini cantolan filosofi dibikinkan sama Shogi. Setelah itu pernyataan muncul. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat. Ada penegasan di sini, sehat. Kalau ia kenal objeknya, artinya kalau seseorang mencintai sesuatu tapi dia tidak kenal, maka dia tidak sehat, dia sakit-sakitan itu. Contoh, pencinta alam. Ini dikategorikan sesuatu. Ini disebut seseorang. Dia bilang,
Dia cinta pada alam. Kenal tidak apa yang dimaksud dengan alam? Kalau dia tidak kenal apa yang dimaksud dengan alam, berarti orang itu lagi tidak sehat, lagi sakit-sakitan otaknya itu. Bahwa dia bilang cinta alam, tapi begitu ditanya, mana itu alam? Tidak bisa menjawab, lagi sakit-sakitan itu. Itu yang dimaksud Sogi. Ini pernyataan dari Sogi itu. Sama yang ditulis yang disebut kode etik pencinta alam itu. Dia bilang, kami pencinta alam Indonesia sadar. Ngerti tidak apa yang dimaksud dengan sadar? Bahwa alam beserta segala isinya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di situ ada satu kesadaran bahwa alam itu ciptaan Tuhan. Pertanyaannya, kepada yang suka baca itu kode etik, apa yang dimaksud alam menurut Tuhan Yang Maha Esa? Itu pekerjaan yang harus kalian jawab itu. Itu pertanyaan dasar itu. Jadi bukan alam menurut kalian-kalian semau-maunya, tapi alam menurut Tuhan Yang Maha Esa. Kan kalian yang bikin pernyataan itu. Silakan dijawab itu. Kalau ada yang bisa jawab, nanti kita bikinkan forum. Kita belajar sama Anda itu. Kalau memang Anda bisa jawab itu. Tapi kalau tidak bisa dijawab, berarti tidak sehat. Lagi sakit-sakitan namanya itu. Nah, ini yang dimaksud. Kenali yang dicintai. Gunung Bawah Karaing itu karena tidak dikenali maka tidak dicintai. Karena tidak dicintai maka dirusak. Itu. Kenapa orang merusak di Gunung Bawah Karaing? Karena dia tidak kenal Gunung Bawah Karaing. Kenapa dia tidak kenal? Karena dia lebih suka dirinya yang dikenal, bukan gunungnya. Gitu. Karena tidak ada upaya untuk belajar. Mau organisasi pencinta alam, pemerintahnya sama saja semuanya. Itu kalau mau bicara sehat ya. Sehat itu sehat software dan sehat hardware itu. Sehat kalbunya. Apa pikirnya sehat itu dangkal? Tidak sembarang itu kata sehat. Siapa yang jamin dirinya sehat itu? Sehat sebagai manusia. Nah, ini percakapan nomor 6. Dari sini ditambah lagi oleh Sogi, dan mencintai tanah air Indonesia, mencintai tanah air Indonesia hanya dapat ditumbuhkan dengan mengenal objeknya, mengenal Indonesia dan rakyatnya beserta rakyatnya secara dekat.
Ini sesuatu yang sulit ini. Apa yang dimaksud dengan tanah air? Jangan sampai tidak bisa bedakan mana tanah air, mana air tanah itu. Apa yang dimaksud dengan tanah air Indonesia itu? Dan hanya satu cara untuk bisa mencintai tanah air itu, mengenal Indonesia. Mengerti tidak apa yang disebut Indonesia itu? Dari sisi nama saja, asal-usul namanya saja. Apa itu diajarkan di organisasi-organisasi kepencinta alaman? Dipastikan tidak. Dan rakyatnya, apa yang dimaksud rakyat itu? Apa definisi rakyat itu? Secara dekat, sedekat apa? Jadi ini 3 pernyataan, 3 susunan ini yang saling mengikat. Diajarkan enggak itu? Secara bangsa Indonesia di organisasi kepencinta alaman? Tidak. Seandainya kalian organisasi kepencinta alaman mau kampus luar kampus paham dengan ini, tidak rusak itu Gunung Bawakaraeng. Kalau Anda paham ini, tidak akan rusak itu. Tapi karena tidak diajarkan tentang hal ini, maka dirusak itu Gunung Bawakaraeng itu. Tempat bersejarah jadi tempat cari uang, itu yang terjadi. Tempat bersejarah jadi tempat melampiaskan seluruh hawa nafsu. Itu yang terjadi itu. Nah ini pernyataan-pernyataan yang Shogi pesankan untuk generasinya gitu. Berikutnya, bagian terakhir. Kemudian Shogi menutup dengan pertumbuhan. Kita harus ngerti apa yang dimaksud pertumbuhan, apa yang dimaksud perkembangan, apa yang dimaksud dewasa itu. Ini kalau dikaji akan ada istilah lain muncul gitu. Pertumbuhan jiwa yang sehat. Paham tidak apa yang dimaksud dengan jiwa? Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda. Pemuda itu kaum muda. Itu harus berarti itu sama dengan gitu. Pertumbuhan fisik, yang sehat. Jadi ada 2. Ada jiwa yang sehat, ada fisik yang sehat. Hardware dan software harus sehat. Hardware dan software. Ini dua-duanya harus sehat. Itu maksudnya. Luar dalam harus sehat. Fisik non fisik harus sehat. Yang mana yang disebut non fisik? Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda, kaum muda, ya, kaum muda. Bukan kaum tua, tapi kaum muda. Harus berarti pertumbuhan fisik yang sehat. Untuk itu kami naik
gunung. Sohogi tidak mengatakan kami mendaki gunung. Tetapi kami naik gunung, ini dua hal yang berbeda. Kata kami naik gunung itu bahasa filosofi, bahasa makna. Bukan bahasa teknis. Kalau kami mendaki gunung itu bahasa teknis. Bahasa operasional itu. Ini bahasa makna ini. Jadi tujuannya, orang-orang yang berkecimpung dalam sebutan masa pencintaan tujuannya ke gunung itu, untuk suatu pertumbuhan, ada yang mau ditumbuhkan. Itu ada pesan di dalamnya itu. Bukan hanya fisiknya yang harus sehat, menjadi sehat kuat. Tapi jiwanya juga harus sehat. Pikirannya sehat, akalnya sehat. Sifat manusianya sehat. Bukan fisik sehat, isi dalamnya sakit-sakitan. Bukan begitu. Ini mirip-mirip dengan mensana in corpore sano, mirip-mirip. Jadi ada itu dulu pernyataan, lengkapnya itu et uradum, mensana in corpore sano. Cuma ini dibuang sama Eropa, et orandumnya dibuang. Cuma diambil mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kalau tidak ada et orandumnya, cuma mensana in corpore sano. Di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu keliru. Lengkapnya et orandum. Et orandum mensana in corpore sano. Di dalam tubuh fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang kuat, maka bersembahyanglah engkau. Itu yang dimaksud et orandum. Eropa bukan orandumnya, karena Eropa kan tidak kenal sembahyang waktu itu. Nggak tahu juga sekarang. Jadi kata kami naik gunung ini berbeda dengan kami mendaki gunung. Itu nanti cari sendiri perbedaannya tuh. Kita punya waktu live terbatas tuh. Nah, kita ulas keseluruhan sebagai penutup. Jadi kalau Anda pegang pernyataan Sogi itu, saya ajarin ya. Baca itu pernyataan dari bawah ke atas. Tadi penjelasan dari atas ke bawah. Sekarang kita baca dari bawah ke atas. Untuk itu kami naik gunung. Bacanya gini. Kalau saya naik gunung, maka fisik dan jiwa saya jadi sehat. Maka saya mengalami pertumbuhan yang sehat. Kalau saya naik gunung ya, bukan kalau saya mendaki gunung, beda itu. Apa bedanya? Diskusi, cari tahu jawabannya itu. Yang jelas lebih tinggi pernyataan naik gunung ketimbang mendaki gunung ya. Lebih tinggi itu kata naik gunung. Kalau saya naik gunung maka
fisik saya, jiwa saya akan sehat. Maka saya mengalami pertumbuhan yang sehat. Nah, di sini muncul pertanyaan, kalau Anda berkunjung ke satu gunung, apanya diri Anda yang mendaki gunung atau yang naik gunung? Itu, silakan diskusikan. Nah, kita lanjut. Kedua, kalau saya naik gunung, maka saya akan kenal Indonesia. Oh, ini loh yang wilayah Indonesia ya. Nah, gitu. Oh, ini yang disebut Gunung Bawah Karaeng ya. Oh, ini Gunung Bawah Karaeng bagian sejarah yang luar biasa. Saya kenal. Itu kalau saya naik gunung. Tapi kalau saya mendaki gunung, saya tidak peduli. Itu bedanya itu. Maka saya akan kenal Indonesia. Saya akan kenal tanah air. Saya akan kenal bangsa. Saya akan kenal rakyat. Saya akan kenal masyarakat. Semua saya kenali. Saya kenali sejarah bangsa saya. Saya kenali sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Oh, Bawah Karaeng bagian dari sejarah peradaban. Ini tidak boleh